Nah, pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan terkait dengan akuntansi keuangan dasar ya untuk 3 topik utama. Yang pertama itu adalah prinsip akuntansi berlaku umum, yang kedua itu adalah terkait dengan siklus akuntansi, dan yang ketiga adalah terkait dengan persamaan dasar akuntansi dan bagaimana penerapannya dalam praktek nyata. Jadi nanti kita akan menggunakan persamaan akuntansi dalam membuat jurnal, membuat laporan keuangan dan sebagainya. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama dulu, yakni prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini perlu kalian pahami dulu bahwasannya yang namanya prinsip akuntansi berlaku umum ini wajib dipahami dan dihafal. Ya, sekali lagi wajib dipahami dan dihafal. Oleh siapa? Oleh calon akuntan dan juga oleh seorang akuntan sekalipun. Nah, kurang lebih ada 4 prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama itu berbicara tentang konsep entitas usaha. Nah, di sini kita harus pahami bersama bahwasannya aktivitas usaha ya harus dicatat terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya apa? Di dalam konsep entitas usaha ini dijelaskan dan juga ditegaskan terkait dengan pemisahan fungsi. Ya. Jadi kita harus pisahkan aktivitas perusahaan dan aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan atau aktivitas-aktivitas pribadi. Sehingga di sini ditekankan juga harta milik perusahaan harus dicatat terpisah dengan harta milik pribadi dan tidak boleh digabungkan. Nah, ini prinsip akuntansi berlaku umum yang pertama yang wajib kita terapkan ketika kita nanti membuat yang namanya laporan keuangan. Jadi ada yang namanya konsep entitas usaha atau pemisahan fungsi tadi. Nah, yang kedua ada juga yang namanya konsep biaya. Jadi konsep biaya ini adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan accounting. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang dasarnya apa? Dasar harga pertukaran, biaya akuisisi dalam catatan akuntansi, semuanya berdasarkan pada bukti transaksi. Maka ini adalah terkait dengan konsep biaya dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, kemudian yang ketiga, kita bicara tentang konsep objektivitas. Jadi kalau kita mau menjurnal, kalau kita mau mencatat sebuah aktivitas, ya catatan ini harus berdasarkan pada bukti yang sifatnya objektif. Di mana bukti ini harus diketahui bersama, bukti ini harus dipastikan keasliannya supaya nanti catatan kita menjadi relevan, lebih objektif, ya, terjamin keasliannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak ada bukti transaksi, kita nggak boleh membukukan yang namanya jurnal. Kita nggak boleh mencatatnya secara accounting kalau tidak ada bukti transaksi. Dan kalaupun ada bukti transaksi, harus diverifikasi dulu. Bukti ini bukti yang sebenarnya atau bukti yang tidak benar. Jadi keasliannya itu harus kita verifikasi dulu. Nah, ini prinsip akuntansi berlaku umum yang ketiga. Dan prinsip akuntansi yang berlaku umum keempat, ya, ini berbicara tentang unit ukur atau unit pengukuran atau satuan ukurnya. Jadi konsep ini mengharuskan data ekonomi, aktivitas-aktivitas tadi, ya, apakah itu penjualan, pembelian, ya, membayar gaji, beban-beban dan sebagainya, dicatat dalam satuan mata uang. Dalam hal ini dia harus menggunakan mata uang fungsional. Mata uang fungsionalnya dalam hal ini kita menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini adalah konsep unit pengukuran. Harus ada satuan ukurnya. Tidak boleh di dalam sebuah jurnal, kemudian di dalam sebuah laporan keuangan, tidak ada satuan ukurnya. Misalkan kita mencatat hanya berupa angka saja, labanya 100 ribu. Nah, kita bingung, 100 ribu ini apakah 100 ribu rupiah, apakah 100 ribu dolar, atau satuan ukur lainnya. Nah, ini harus jelas dulu terkait dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, kurang lebih ada 4 prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan ini semuanya harus dipahami, harus dihafal, dan harus diterapkan ketika kita mau membuat laporan keuangan. Nah, ini kurang lebih terkait dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Nah, kemudian bahasan yang kedua atau topik kita yang kedua, kita akan bicara tentang siklus akuntansi. Nah, jadi harus dipahami juga siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi. Ya, adanya transaksi, kemudian adanya bukti transaksi yang melegalkan transaksi itu.
Jadi kalau sebuah transaksi tidak dilengkapi dengan bukti, maka kita sekali lagi nggak boleh mencatat karena sifatnya tidak objektif tadi. Ya, setiap kejadian ekonomi, setiap transaksi harus ada bukti transaksi. Dan bukti ini harus kita verifikasi. Kalau memang buktinya sudah benar, baru kita catatkan dalam bentuk apa? Jurnal accounting atau jurnal umum. Nanti baru kita pindahkan lagi. Kemana jurnal ini? Ke dalam buku besar. Di mana dalam buku besar ini merupakan ringkasan dari setiap akun yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baru nanti kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari apa saja? Laporan laba rugi, ya, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini merupakan siklus akuntansi. Tapi yang paling ditekankan di sini adalah adanya kejadian ekonomi yang disertai dengan bukti, atau dengan kata lain harus ada bukti transaksinya. Nah, jadi kita seorang akuntan, kita harus ingat baik-baik ya, pencatatan dalam bentuk apapun, penjurnalan dalam bentuk apapun harus didasarkan pada bukti transaksi yang otentik. Bukti ini bisa berupa apa? Jadi bisa berupa faktur ya, bisa berupa invoice, bisa berupa nota penjualan, nota pembelian, atau bahkan memo sekalipun. Ya, atau rekening koran, catatan atas mutasi arus kas bank keluar ataupun bank masuk. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini siklus akuntansi saya jelaskan singkat. Nah, kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang ketiga, yakni persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini harus kamu ingat benar-benar ya, persamaan dasar akuntansi ini merupakan pondasi dalam kita melakukan pencatatan nantinya. Maka di sini aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Aset itu apa? Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya aset lancar dan ada yang namanya aset tetap. Bedanya apa? Kalau kita bicara aset lancar, ini artinya asetnya itu mudah untuk dicairkan dalam bentuk mata uang. Sementara kalau kita bicara aset tetap, artinya aset ini kurang liquid ya. Likuiditasnya kurang atau sulit untuk dicairkan dalam bentuk mata uang. Dan karena apa? Karena biasanya nilainya tinggi. Nah, saya akan contohkan. Kalau kita bicara aset lancar yang sifatnya liquid tadi, mudah dicairkan dalam bentuk uang, maka di sini contohnya adalah kas. Ya, bank. Ya, kita nyimpan uangnya di kas ataupun juga bank. Ini dalam bentuk uang, artinya memang liquid dia. Persediaan, ya, piutang usaha, perlengkapan itu termasuk ke dalam golongan yang namanya aset lancar. Ya. Sementara kalau kita bicara aset tetap atau aktiva tetap, kita bicara tentang yang memang kurang liquid, sulit untuk dicairkan dalam bentuk uang. Maka di sini contohnya itu tanah, bangunan, kendaraan, ya. Kemudian ada yang namanya peralatan, mesin dan sebagainya. Nah, itu contoh sederhananya dulu. Nah, jadi di sini aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Kewajiban itu apa? Hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Contohnya apa saja? Nanti di kewajiban ini dibagi lagi. Ada yang namanya kewajiban jangka pendek, ada yang namanya kewajiban jangka panjang. Contoh kewajiban jangka pendek, hutang gaji, ya. Kemudian ini contoh kewajiban jangka pendek. Karena waktunya singkat, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, di bawah 1 tahun. Ada juga yang namanya kewajiban jangka panjang. Contohnya apa? Hutang bank. Nah, ini contoh-contohnya seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu adalah hak pemilik perusahaan. Berupa apa? Modal, ya. Jadi kita di sini bicara tentang modal, baik itu modal awal ataupun modal saham. Nah, persamaannya nilai dari aset harus selalu seimbang atau sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Ya, ini persamaan accountingnya ya. Nah, kita akan lihat penerapannya dalam prakteknya bagaimana. Jadi harus ada transaksi bisnis. Ya, jadi dimulai itu dari transaksi bisnis. Jadi peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung
mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Nah, kita lihat di sini tanggal 1 November 2005, Chris Clark ini mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Nah, dipahami baik-baik, ketika sebuah perusahaan baru berdiri, maka pemilik itu harus menyetorkan modal awal. Modal awal ini boleh berupa apa? Ya boleh berupa aset lancar, berupa kas, bank, persediaan, ataupun berupa tanah, bangunan, kendaraan. Biasanya sih modal awal itu berupa kas atau bank. Jadi berupa uang tunai yang disetorkan, ya. Apakah itu ke bank atau ke dalam kas internal perusahaan. Nah, kita lihat Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana tersebut sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Artinya di sini, ingat tadi persamaannya apa? Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Karena ini baru awal pendirian perusahaan, ya, kemudian Chris Clark ini membuka rekening bank, maka aset di sisi aset akan bertambah kas atau bank sebesar $25.000. Nah, kalau dalam akuntansi konvensional mereka akan mencatatnya dalam bentuk kas karena mereka menyatukan antara kas dengan bank. Tetapi kalau dalam akuntansi sekarang, ya, kita harus pisahkan. Kas ya kas karena kas ini merupakan letaknya di perusahaan. Bank ya bank karena bank beda lagi di rekeningnya, ya. Maka di sini kita bisa tulis dalam akuntansi konvensional kas, tapi kalau dalam akuntansi modern kita ubah menjadi bank. Jadi asetnya ini berupa kas senilai $25.000 atau uang di rekening bank sebesar $25.000, ya. Nah, karena asetnya bertambah, maka ekuitasnya juga bertambah, modalnya juga bertambah. Maka di sini modal Chris Clark ini juga bertambah $25.000. Maka aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Nilainya seimbang, ya. Kita lanjut. Kemudian Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai menggunakan akun kas atau banknya tadi. Nah, artinya apa di sini? Kita sudah tahu di awal kita punya aset berupa kas $25.000 atau bank $25.000 dan ekuitas berupa modal Chris Clark sebesar $25.000. Karena dia beli tanah, maka di sini kasnya akan berkurang $20.000 dan tanah akan bertambah $20.000. Ya. Modalnya berubah nggak? Modalnya nggak berubah. Modalnya tetap $25.000. Tapi yang berubah hanya di sisi asetnya. Karena uang sebesar $25.000 tadi, $20.000-nya kita gunakan untuk beli tanah. Sehingga kasnya akan berkurang $20.000 dan tanahnya akan bertambah $20.000. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Aset kita ada berupa kas $5.000, tanah $20.000 dan ekuitas kita $25.000. Dia harus balance, dia harus seimbang dalam persamaan ini. Kita lanjut lagi. Selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, ingat ya, dia belinya secara kredit, artinya kasnya belum dia bayarkan, uangnya belum dia bayarkan. Maka yang terjadi di sini, di sisi aset akan bertambah perlengkapan sebesar $1.350 dan di sisi kewajiban akan bertambah utang usaha. Ya. Sebesar berapa? 1.350 juga. Maka nanti jumlahnya akan balance. Jumlahnya akan sama dengan 26.350. Ya, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik tadi. Nah, kemudian Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Nah, dia memberikan jasa dan dia mendapatkan yang namanya penghasilan. Dia dapat $7.500 secara tunai. Artinya apa? Kasnya bertambah $7.500, modal usahanya juga bertambah. Dari mana? Dari pendapatan jasa tadi, $7.500. Nah, ini kurang lebih ya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Net Solution membayar beban-beban berikut. Gaji $2.125, sewa $800, utilitas itu maksudnya
beban air, beban listrik, beban telepon dan sebagainya sebanyak $450 dan beban lain-lain sebesar $275. Artinya apa? Kasnya akan berkurang senilai berapa? Berkurang $2.125, berkurang $800 ya. Total nanti kita dapat angkanya $3.650. Maka kasnya akan berkurang $3.650 untuk membayar beban gaji, beban sewa, utilitas dan beban lain-lain. Rupa-rupa itu maksudnya lain-lain ya. Modalnya gimana? Modalnya juga ikut berkurang ya. Senilai yang tadi 2.125, 800 dan sebagainya. Maka nanti hasilnya akan sama ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Hasil dari seluruh ini harus seimbang antara aset dibandingkan dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik tadi. Ya. Nah, sekarang Net Solution membayar kreditor sebesar $950 selama bulan tersebut. Ingat tadi dia ada utang nggak? Dia ada utang ketika dia membeli perlengkapan sebesar $1.350 dan utangnya itu dia bayar. Artinya kasnya akan berkurang $950 dan utang usahanya juga berkurang $950. Hasilnya juga harus balance ya. Nah, ini poin yang keenam. Kita lanjut lagi. Pada akhir bulan, harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $550. Jadi perlengkapan senilai $800 telah digunakan. Nah, tentunya kamu sedikit bingung akan hal ini ya. Loh, kok perlengkapan yang tadinya ada $1.350 sekarang berubah tersisa sebesar $550 karena $800 telah digunakan. Ingat baik-baik, yang namanya perlengkapan itu adalah bahan habis pakai. Contohnya apa? Kertas, ya, tinta printer, pena, kertas fax, ya, kemudian kertas printer dan sebagainya. Jadi misalkan alat tulis kantor. Nah, itu adalah perlengkapan. Maka kalau dia digunakan, pasti dia akan habis, ya. Maka kalau dia habis, maka nilainya akan menurun. Nah, inilah yang terjadi pada poin G ini. Maka di sini perlengkapannya akan berkurang. Berkurang sebesar berapa? $800, ya. Jadi karena $800 itu telah digunakan. Kalau perlengkapannya berkurang $800, maka ini juga akan mengurangi modalnya karena dianggap sebagai beban perlengkapan. Nah, ini yang harus dipahami. Karena di sini kita mencatatnya menggunakan persamaan dasar akuntansi, bukan menggunakan jurnal umum. Ya. Nah, ini merupakan yang paling dasarnya dulu. Maka nanti hasilnya juga akan balance seperti biasa. Total nilai aset harus sama dengan total nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah, ini kurang lebih untuk poin yang G. Kita lanjut lagi ke poin yang H. Pada akhir bulan, Chris menarik uang tunai sebesar $2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi ingat, kepentingan pribadi tidak boleh dibebankan kepada perusahaan. Ya, maka tadi kan kita sudah jelas ya pada ketika kita membahas prinsip akuntansi yang berlaku umum. Poin yang pertamanya terkait dengan ekuitas, pemisahan fungsi. Harta milik perusahaan berbeda dengan harta milik pribadi, nggak boleh disatukan. Nah, maka kalau ada penarikan seperti ini untuk pribadi, ini kita sebut sebagai prive. Ya, kita sebutnya sebagai prive dan ini akan mengurangi modal. Maka di sini ketika Chris menarik uang tunai sebesar $2.000, maka kasnya akan berkurang $2.000 dan modal dari Chris Clark ini juga akan berkurang $2.000. Karena dianggap dia telah menarik modalnya. Nah, tolong diingat baik-baik juga ketika melakukan penarikan modal atau prive, maka di sini pemilik itu tidak bisa semena-mena dalam melakukan penarikan modal. Dalam melakukan penarikan modal usaha, dia harus disetujui dulu oleh sekutu. Dan kalaupun dia pemilik tunggal, penarikan prive-nya atau modal atau ekuitas pemiliknya ya atau modal usaha dia tidak boleh lebih dari 30% setahun. Tidak boleh lebih dari itu, ya. Nah, ini poin H. Nah, ini dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Dampaknya apa? Ekuitas pemilik akan berkurang. Modal pemilik tadi akan berkurang oleh penarikan pemilik, oleh beban-beban, ya.
Nah, tetapi ekuitas pemilik akan bertambah oleh apa? Investasi. Kalau dia ada yang namanya tambahan modal store, dia tambah modalnya misalkan. Dan juga oleh pendapatan, ya. Seperti tadi ada pendapatan jasa, pendapatan sewa dan pendapatan lain-lain. Nah, maka selisihnya ini akan dikategorikan sebagai laba atau rugi. Ya, kurang lebih seperti itu.